Bangsa Arab sebelum Islam mempunyai peradaban jahiliyah. Ini disebabkan negeri Arab mempunyai kepercayaan yang bermacam-macam. Ada yang menyembah binatang, menyembah kayu, menyembah batu, ada pula yang menyembah jin, roh, hantu dan sebagainya. Seperti kabilah yang disebut dengan kaum Ad. Kaum Ad adalah penyembah kayu, batu, serta manusia yang dianggap sakti. Kaum Samud juga merupakan penyembah berhala. Ada pula yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu menyembah Allah serta mengerjakan ibadah haji. Tetapi jumlah mereka sedikit sekali dibanding dengan orang-orang yang menyembah berhala. Sebelum Islam, orang-orang bangsa Arab ada juga yang memeluk agama Nasrani dan Yahudi, namun tidak mampu merubah kebiasaan bangsa Arab yang telah mendarah daging dalam memuja berhala, karena agama tersebut telah bercampur baur dengan bid'ah dan kufarat. Keadaan di tanah Arab tidak berbeda dengan keadaan dunia pada umumnya, baik keadaan di Romawi, Persia, Yunani, Arab, dan hampir sama dalam keadaan yang rusak. Dendam kesumat terjadi, pertumpahan darah tidak henti-hentinya. Di Arab, sukuisme merajalela. Orang lebih membela kesukuan daripada kemanusiaan. Gara-gara sebiji kurma bisa mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Seorang kaya yang berkuasa bisa mempunyai gundik ratusan orang wanita kesenangannya. Nilai wanita bagaikan benda yang bisa diwariskan dan dipakai sebagai permainan. Tidak sedikit anak laki-laki yang mengawini istri mendiang ayahnya. Bila wanita itu disukai, maka dikawinkannya. Bila mana sudah bosan dan jemu, maka segera diceraikan. Orang Arab ketika itu mempunyai watak pendendam. Banyak permusuhan terjadi tanpa sebab yang jelas. Mereka hanya melanjutkan dendam kesumat nenek moyangnya masing-masing. Mereka senang dengan permusuhan dan kebesaran suku dan keluarganya belaka untuk bisa menjadi orang yang kuat melawan orang lain. Akibatnya, mereka berpikiran keliru, yakni menghendaki anak keturunannya bisa mengalahkan keturunan yang lain. Oleh karena itu, mereka hanya menginginkan anak laki-laki yang merupakan kebanggaan luar biasa untuk kebesaran ayahnya. Bahkan, bila mempunyai anak perempuan, seakan-akan mendapatkan aib yang besar, merasa malu dan tidak terhormat, akan diejek oleh orang-orang dari suku yang lain. Agar tidak ada kejelekan, mereka suka dan puas membunuh atau mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Mereka suka minum khamar yang merupakan sumber malapetaka kehidupan, sebab khamar mengakibatkan mereka untuk berbuat biadab, yakni berzina, berjudi, membunuh dan perbuatan keji lainnya. Mereka dalam keadaan moral yang merosot dengan drastis. Karena keadaan moral yang merosot dengan drastis, maka secara mutlak diperlukan manusia sebagai utusan Allah yang tangguh, suci, berani. Tak ada lain manusia semacam itu selain seorang Nabiullah sekaligus sebagai penutup para rasul. Kebiasaan bangsa Arab dalam berekonomi ketika itu adalah berdagang. Mereka menjadi kafilah yang berangkat berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mengirimkan perdagangan ke negeri-negeri lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ka'bah sebagai tempat suci telah mereka kotori dengan patung-patung sesembahan, Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri. Bila mereka akan melakukan perjalanan berdagang, mereka akan bermohon berkah kepada patung, Tuhan bisu yang mereka ciptakan. Untuk memohon berkah pada patung itu, mereka harus membayar pada penguasa patung, yakni orang yang menunggu patung dengan bayaran yang mahal, agar selamat dan berkah dalam perjalanannya. Itulah peradaban jahiliyah yang dapat disebut juga peradaban materialis yang menuhankan pada harta dan benda.